Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah salafi yang sesungguhnya, yang disusun oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas, yaitu kata pengantar dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, sampai membahas tentang, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala beserta dakwah beliau di Arab Saudi, ya, di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Sampai pada terakhir itu penjelasan dari Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah, Raja Arab Saudi yang sebelumnya, yang menjelaskan bahwasanya negara yang beliau bangun itu di atas manhaj salafus saleh. Beliau tidak membeda-bedakan para imam-imam mazhab yang empat yang terkemuka. Mereka semua adalah imam kaum muslimin, dan mereka semua memiliki andil di dalam ilmu Islam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Mereka semua adalah a'immatuna. Kata Raja Abdul Aziz rahimahullah, mereka semua adalah imam-imam kami. Taib. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Wa fi hadhil awinati, dan di akhir-akhir ini, yata'arradu lil islami umuman, telah dihadapkan kepada Islam secara umum, wal mamlakatu al-arabiyyatu su'udiyatu wad da'watu salafiyyatu khususan, dan kerajaan Arab Saudi dan juga dakwah salafiyah secara khusus, ila iftira'in wa zulmin, itu semua dihadapkan pada kedustaan dan kezaliman, wa tashwihin wa qalbin lil haqa'iq, dijelek-jelekkan dan diputar balikkan hakikat-hakikat yang ada, min qibali ba'di sasati, yang dilakukan oleh sebagian politikus, wal kuttabil gharbiyyin, para penulis-penulis barat, al mu'adina lil Islam, yang mereka semua memusuhi Islam. Jadi di akhir-akhir ini kalau kita melihat tulisan beliau ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, ya. Karya tulis beliau ini sudah lama tercetak.
ia masih relevan dengan kondisi kita. Ya. Beliau menulis ini dengan memberikan muqaddimah di tahun 1423 Hijriah. Sekarang sudah 1444. Jadi sudah 20-an tahun yang lalu. Beliau menyampaikan saat ini, akhir-akhir ini, Islam secara umum, kemudian kerajaan Arab Saudi dan juga dakwah salafiyah secara khusus dihadapkan pada berbagai macam tuduhan-tuduhan yang dipelopori oleh politikus-politikus, para penulis-penulis barat yang mereka semua memusuhi Islam. Walladzina taqifu asuhaywaniyah wara'ahum, yang berdiri di belakang mereka adalah orang-orang Zionis. Wa yaqifu ma'ahum fi zulmihim wa iftira'ihim man ta'athara bihim fi ba'dil buldan, dan berdiri bersama mereka di dalam kezaliman dan kedustaan yang ada, dan juga orang-orang yang terpengaruh dengan mereka di sebagian negeri. Jadi pelopor utama menurut beliau adalah orang-orang Zionis yang melancarkan berbagai macam tuduhan lalu diikuti dan diteruskan oleh para politikus, para penulis barat, dan siapapun yang terpengaruh dengan tulisan-tulisan mereka, sampai pun sebagian kaum muslimin yang mereka tidak kembali kepada akidah yang sahihah. Wa ma'annaha ad-da'wah as-salafiyah, bersamaan dengan itu sesungguhnya dakwah salafiyah ya ab'adu ma yakunu 'anit takfir, adalah yang paling jauh dari pengkafiran secara serampangan, wat tabdi'i wat tafsiq bi ghairi dalil, juga jauh dari pembid'ahan dan pemfasikan tanpa dalil, terlebih secara person. Adapun secara umum, maka yang namanya bid'ah, yang namanya syirik, yang namanya kufur, yang namanya fasik, itu ada dalam istilah agama kita, ada dalam Al-Quran yang kita baca. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Al-Quran berbicara secara umum, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ada kalanya mereka orang-orang kafir, ada kalanya mereka orang-orang zalim, ada kalanya mereka orang-orang fasik. Jadi istilah kafir, zalim, fasik, termasuk juga bid'ah, itu ada di dalam istilah agama kita. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Namun memvonis seseorang dengan kafir, musyrik, bid'ah, fasik, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak serampangan di dalamnya. Dakwah salafiyah jauh dari penyematan tuduhan-tuduhan tersebut secara serampangan tanpa dalil. Wa hiya ab'adu ma yakunu 'anil ghuluwi wat tatarruf. Demikian pula dakwah salafiyah sangat jauh dari ghulu, sikap melampaui batas, wat tatarruf, dan ekstrim. Illa anna hadhihi da'watal mubarakah, hanya saja memang kenyataannya dakwah yang barakah ini ulsiqa biha, disematkan kepadanya ma laisa fiha, apa yang tidak ada di dalamnya. Wa nusiba ilaiha man laisa ala manhajiha, dan dinisbatkan kepadanya apa yang bukan di atas manhajnya. Mimma syawwaha jamalaha, yang ini bisa merusak keindahannya. Wa ghayyara haqiqataha, merubah hakikatnya. Wa nafara minha, membuat orang lari darinya. Wa zahadan nasa fiha, dan membuat manusia menjauhinya.
Dikatakan dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada misalnya pengkafiran, mengajak kepada terorisme, mengajak kepada berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta. Ya, melarang ziarah kubur, tidak mau bersolawat kepada Rasul, tidak cinta Rasul. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang disematkan oleh orang-orang jahat kepada dakwah salafiyah, sehingga menjadikan orang lari darinya, menjadikan manusia menjauhinya. Ya, dan yang paling populer yaitu mengajak kepada radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Padahal dakwah salafiyah sangat jauh dari itu semua. 6. Wa inna min abrazil awamil, dan sesungguhnya di antara faktor terbesar kanat sababan fi dzalik, yang menjadi sebab hal itu. Kenapa kok ada orang-orang yang menuduh dakwah salaf dengan dakwah yang keras, ekstrim, ya, radikal dan lain sebagainya? Mau tidak mau di antara faktor terbesar huwa wujudul jama'atil islamiyatil hizbiyatil mu'asirati al muta'assirati bi fikril khawarij. Ini mau tidak mau harus kita akui, yaitu keberadaan sebagian jamaah-jamaah Islam, kelompok-kelompok yaitu belakangan, kontemporer, yang terpengaruh dengan pemikiran al-khawarij. Ya, jadi keberadaan sebagian kelompok-kelompok kontemporer yang terpengaruh dengan pemikiran khawarij, inilah yang menyebabkan dakwah salafiyah terkena imbas fitnahnya. Terlebih likauni ba'di rumuzin wa qadatin wa mufakkiri hadhil jama'at qad yuwafiquna al-manhaj as-salafiyya fi ba'di turuhati wa tawajjuhat. Terlebih sebagian rumusan, ya, kepemimpinan dan pemikir, tokoh-tokoh pemikir dari sebagian jamaah ini, mereka ada yang sesuai dengan manhaj salaf di sebagian sikap dan arahannya. Hanya sedikit. Di antara contoh yang jelas, ya, dari segi penampilan, sebagian teroris, sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang, yang terpapar pemahaman khawarij, dari segi penampilan, ya, terlihat nyunnah, ya, mereka berjenggot, dari segi pakaian cingkrang, dari segi penampilan, dari segi pemikiran ada sebagian yang sesuai. Contohnya apa? Mereka benar-benar mengajak kepada tauhid. Mereka melarang dari kesyirikan, meskipun mereka menambahkan satu macam tauhid, yaitu tauhid al-hakimiyah. Ya, padahal tauhid al-hakimiyah ini sebenarnya sudah masuk di dalam cakupan tauhid al-uluhiyah, tidak perlu dipisah. Namun sebagian kelompok ingin yaitu mengangkat tauhid hakimiyah ini agar menjadi landasan dakwah mereka, menjadikan hukum Allah satu-satunya sebagai hukum yang adil. Dan secara pemikiran ini adalah benar. Ya, kita sepakat hukum yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelompok-kelompok yang menyimpang juga mengakui hal itu. Bedanya mereka bersikap dengan sikap yang jauh dari manhaj salaf, sehingga mereka mengkafirkan secara serampangan orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Padahal tadi sudah kita sampaikan ayatnya ada 3 macam, yaitu konteks. Terkadang kafirun, terkadang zalimun, terkadang fasikun. Mereka tidak, pokoknya yang tidak berhukum dengan Allah, dengan hukum Allah, kafir mutlak, selesai.
Ya, didasari oleh apa? Mengakui bahwasanya hukum Allah itu hukum yang terbaik. Dakwah salafiyah pun juga demikian, mengakui bahwa hanya hukum Allah hukum yang terbaik. Namun bagi orang-orang yang mereka tidak menerapkan hukum Allah ada perincian, tidak serampangan kafir. Nah, ini yang menjadikan dakwah salafiyah tercoreng, dianggap sama dengan mereka. Karena apa? Keberadaan kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, belum lagi dari segi penampilan terkadang apa? Sama. Inilah yang menjadikan sebagian kalangan menuduh dakwah salafiyah dengan dakwah yang ekstrim, yang radikal, yang mengajak kepada terorisme. Ya, padahal dakwah salafiyah jauh dari itu semua. Bal qad yatakallamu ba'duhum bi ismi salafiyah, bahkan sebagian kelompok yang menyimpang tersebut mereka berbicara atas nama salafiyah. Ini dakwah salafiyah kata mereka. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar itu dakwah salaf. Bahkan mereka berdalil dengan ungkapan-ungkapan para salaf namun jauh dari ilmu. Wa hum laisu kadzalik, padahal tidak seperti itu. Mereka bukan salafiyah. Mereka adalah al-khawarij. Mimma ja'ala al-amra yaltabisu 'alal katsiri minan nas. Inilah yang menjadikan sebuah perkara itu tersamarkan atas sebagian banyak manusia. Terlebih orang-orang awam yang hanya melihat dari segi penampilan, hanya melihat dari satu dua kata, hanya melihat dari covernya saja, tidak melihat pada isinya. Ya, sebagian manusia qad takhfa 'alaihim al-haqiqah, tersamarkan bagi mereka sebagian hakikat. Dhannan minhum anna hadhil jama'at salafiyah. Mereka mengira bahwa kelompok-kelompok ini adalah kelompok salafiyah, dakwah salafiyah. Aw 'alal fikril wahhabi, atau di atas pemikiran wahabi. Kama yahillu lil ba'di tasmiyatuha bidzalik, sebagaimana sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut menamakan kelompok mereka dengan seperti ini. Jadi mengaku-ngaku salafi, mengaku-ngaku di atas dakwah salaf. Nah, inilah di antara sebab yang menjadikan dakwah salafiyah yang sesungguhnya tercoreng. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la ta'jabu, sungguh akan merasa heran, mimman yusammil jama'atil hizbiyyata, di antara mereka ada yang menamai jamaah hizbiyah, kelompok-kelompok tersebut, bil jama'atis salafiyatil jihadiyah. Ah, ini ada lagi. Ya. Sebagian kelompok hizbiyah itu menamakan diri mereka dengan jamaah salafiyah jihadiyah. Jadi jamaah salaf jihad. Wa kaifa takunu salafiyah, maka bagaimana mungkin di atas dakwah salafiyah? Wa hiya mukhalifatun laha fil aqidati wal manhaj. Padahal kelompok tersebut menyelisihi dalam masalah akidah dan manhaj. Jadi mereka berani menamakan kelompok mereka dengan salafi jihadi. Ya, di antara kita mungkin pernah mendengar. Pada hakikatnya mereka mengusung pemikiran al-khawarij. Ya, cuman supaya mereka itu diterima, maka dibawalah nama salaf. Karena manhaj salaf manhaj yang sempurna. Perhatikan ya, kalau kita berbicara secara manhaj salaf, itu adalah manhajnya Rasulullah, manhajnya sahabat, manhajnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manhaj salaf. Karena itulah mereka mengklaim diri mereka di atas manhaj salaf tapi aliran jihad. Karena kalau manhaj salaf yang mereka kenal, yang selama ini kita pahami, ya, itu berbicara di atas ilmu dan amal, tasfiyah dan tarbiyah, tidak terlalu menggembar-gemborkan masalah jihad. Iya,
kita akui dan kita yakini jihad termasuk bagian dari agama Islam. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rasul amri al-Islam wa amuduhus salah wa dzirwatu sinamihil jihad." Pokok dari segala urusan itu Islam. Tiang penyangganya salat, puncaknya jihad. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jihad ada aturannya, ada perinciannya, ada fikihnya. Makanya para ulama kita membahas jihad di dalam kitab fikih, perinciannya. Adapun dalam kitab akidah secara global dijelaskan berjihad bersama kaum muslimin, bersama pemimpin kaum muslimin. Loh, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mau jihad harus bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Ini jihad sesuai dengan manhaj salaf. Adapun mereka tidak. Ya, makanya supaya bagus ditambahkanlah salafi. Ya, gerakan salafi jihadi. Padahal pada hakikatnya mereka ini berpemikiran apa? Al-Khawarij. Ya. Jadi bagaimana mungkin mereka membawa nama salaf? Wa kaifa takunu jihadiyatan? Bagaimana mungkin mereka mengatasnamakan salafi jihadi? Wal ma'na syar'i as-sahih lil jihad muntafin an hadhil jamaat. Sedangkan makna syar'i, ya, makna syar'i jihad itu tiada atau ternafikan dari jamaah-jamaah ini. Ya, li'adami tawaffuri syurutis sahihati lil jihad fi hadhil jamaat. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sahih untuk berjihad pada jamaah-jamaah semacam ini. Dan kalau kita mau mengulas secara panjang lebar tentang jihad yang sesungguhnya, silahkan buka kitab-kitab fikih. Ya. Dan juga kitab akidah secara global bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memandang jihad di dalam Islam. Semuanya sepakat jihad bersama pemimpin kaum muslimin, bukan jihad berkelompok-kelompok secara individu. Belum lagi gerakan-gerakan yang ada tidak mengetahui atau tidak mau tahu tentang fikih jihad, yang sering kali menjadi korban yang selama ini kita ketahui, ya, korban terorisme pengeboman rumah ibadah. Betul tidak? Rumah ibadah, tempat-tempat umum, bom sana bom sini. Padahal aturan di dalam Islam jihad yang sesungguhnya, kalaupun jihad beneran, Rasulullah SAW melarang untuk menyerang rumah ibadah. Termasuk pemuka-pemuka agama yang berlindung di balik rumah ibadah mereka, dilarang kaum muslimin untuk menyerangnya dalam kondisi jihad yang sesungguhnya. Apalagi sekarang bukan dalam kondisi jihad. Sekarang bukan dalam kondisi perang konflik. Sekarang kita hidup dalam keadaan damai, aman. Maka jihad di zaman ini dengan model seperti itu salah. Ditambah lagi prakteknya mereka menyerang tempat ibadah. Kalaupun jihad yang syar'i tidak boleh menyerang tempat ibadah, tidak boleh menghancurkan as-sawami, biara-biara, tidak boleh membunuh pemuka agama, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak kecil. Nah, ini semua dilibas, nggak mau tahu. Ketika mereka, bagaimana korbannya ternyata ada anak kecil, ada wanita, ada orang tua. Jawaban mereka enteng, salah sendiri ada di sana. Subhanallah. Suruh siapa berada di tempat maksiat? Subhanallah. Ya. Nah, ini yang mengetahui apa? Manhaj salaf. Manhaj salaf berlepas diri dari penyimpangan model seperti ini yang membawa nama salaf. Jadi cara jihad mereka salah kaprah. Ya, maka dari itu wa innal ibrata hiya bil haqaiqi wal ma'ani.
Maka sesungguhnya yang menjadi timbangan, yang dianggap, yang diperhitungkan menjadi pelajaran adalah hakikatnya dan maknanya, la bil alfadhi wal musammayat, bukan sekedar melihat lafaz dan namanya. Nama manhaj salaf indah, tapi bagaimana praktek orang kelompok yang mengaku sebagai manhaj salaf tadi? Salafi apa? Salafi jihadi. Bagaimana hakikatnya? Oh, ternyata menyimpang. Maka menyimpang meskipun namanya membawa salaf. Ya. Jadi kita melihat hakikat, tidak melihat nama dan label. Mirip dengan hal ini adalah khomer. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan di akhir zaman nanti ada yang merubah khomer bi ghairi ismihim, merubah namanya tidak sesuai dengan namanya. Khomer itu minuman yang memabukkan, dinamai minuman penyegar, minuman lezat. Jamu? Masa ono, Pak? Hah? Ada? Jamu tapi kandungannya khamar memabukkan. Nah. Ya. Dan terjadi orang tertipu. Loh, ini namanya bagus. Menamai hal-hal yang dilarang dengan nama yang indah agar manusia tertipu. Riba dinamai apa? Bunga, indah kan bunga itu. Ya. Demikian pula manhaj salaf, nama yang indah tapi disematkan kepada kelompok yang menyimpang. Maka yang kita lihat hakikatnya, bukan sekedar namanya. Ya. Lida, karena inilah yajibu at-tanabbuhu lil khalti wat tadlilil mawjudi fi sahatil islamiyyatil yaum. Wajib untuk yaitu memperhatikan pencampur adukan ini, penyesatan yang ada ini di tataran Islam pada hari-hari ini. Nah, ini mendorong kita untuk semangat thalabul ilmi, belajar agar tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita tahu khamr itu haram, memabukkan, dinamai dengan nama apapun kita nggak tertipu. Kalau kita tahu riba itu haram, dilarang, mau dinamai dengan bunga, nama-nama yang indah, kita tidak tertipu. Demikian pula kalau ada kelompok yang menyimpang meskipun dinamai manhaj salaf, meskipun dinamai salafi jihadi, kita lihat hakikatnya ternyata mengajak kepada pemberontakan, pengkafiran secara serampangan, maka kita tidak ragu ini bukan manhaj salaf yang sesungguhnya. Wajib untuk kita jauhi. Namun rata-rata orang itu awam. Mereka hanya melihat labelnya, namanya, lalu dianggap sama. Waliyadzubillah. Ya. Jadi ini menuntut kita untuk apa? Belajar. Jangan mudah terpengaruh. Nama boleh baik, tapi bagaimana hakikatnya? Nah, seperti itu. Sehingga wajibul amalu ala tasfiyatil Islam, maka wajib untuk mengamalkan pemurnian Islam, mimma ulsiqa bih, dari apa-apa yang telah disusupkan padanya, mimma laysa minhu, yang bukan bagian Islam. Wa tarbiyatun nash'il muslimi alal islamil haqq, dan mendidik generasi muslim di atas Islam yang benar, al-mustaqa minan naba'is safi, yang tersirami dari air mata air yang jernih, kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wafqa fahmi salafil ummah. Itulah sumber mata air jernih yang akan menyirami generasi Islam dengan baik, kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Wadzaudu an hadad din, dan juga membela agama ini, wa izharuhu bil madharil laiqi bih, dan menampilkan agama ini dengan penampilan yang layak. Ya, kalau kita mengatakan Islami, ya benar-benar Islami. Jangan dicampur adukkan dengan kebatilan.
Ya. Jadi kita melihat hakikatnya, bukan melihat namanya. Walaqad manna Allahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ikmali diniha, dengan menyempurnakan agamanya, wa itmami ni'matihi 'alaiha, dan menyempurnakan nikmatnya, wa ridahu anha bil Islam, dan Allah juga ridha kepada umat Muhammad ini dengan agama Islam, alladzi la yaqbalu dinan siwah, yang tidak menerima agama selainnya. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ya, jadi agama Islam telah sempurna. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang ada, sehingga memecah belah kalian, memisahkan kalian dari jalannya yang lurus. Jadi jalan Allah itu hanya satu, jalan yang lurus, Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Banyak jalan yang lain, tetapi Allah sebutkan as-subul, jalan-jalan yang lain itu apa? Fatafarraqa bikum an sabilih, akan memisahkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa hadza li anna tariqal musila ila Allah wahidun. Yang demikian itu karena jalan menuju Allah itu hanya satu. Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu, yang dengannya Allah mengutus rasul-rasulnya. Wa anzala bihi kutubahu, yang Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadzat tariq, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariqin, seandainya manusia datang melewati jalan-jalan yang lainnya, wastaftahu min kulli bab, membuka semua pintu yang ada, fatturuqu alaihim masdudatun, maka jalan yang dilalui dari pintu-pintu tersebut pasti buntu. Pasti apa? Tertutup. Wal abwabu alaihim mughlaqatun, dan pintu-pintu itu akan terkunci. Illa min hadzal tariqil wahid, kecuali hanya jalan ini saja. Fa innahu muttasilun billah musilun ilaih, karena inilah jalan yang tersambung dengan Allah dan yang akan mengantarkan manusia kepada Allah. Jadi jelas di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-153, jalan Allah itu hanya satu. Allah menggunakan lafaz sirati, jalanku, ya, yang lurus. Sedangkan jalan-jalan yang lain Allah sebutkan dengan bentuk jamak, wala tattabi'us subula. Dalam ayat yang lain, kul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku satu. Ya, ad'u ilallahi ala basiratin, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Dan ini tidak bertentangan, karena jalannya Allah itu jalan
yang dilalui dengan ilmu amal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian waqad amarana Allahu 'inda tanazu'i, dan Allah sungguh telah memerintahkan kita tatkala berselisih, birraddi ilaihi, untuk mengembalikan urusan kepadanya, wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waraddu ilallahi, dan mengembalikan sesuatu kepada Allah, huwa raddu ila kitabih, maksudnya kembalikan kepada kitabnya Al-Quran. Waraddu ila rasulihi, dan mengembalikan kepada Rasul, huwa raddu ilaihi fi hali hayatihi, yaitu mengembalikan urusan kepada beliau di saat beliau masih apa? Hidup. Dan inilah yang diamalkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Para sahabat kalau berselisih pendapat, maka mereka kembalikan urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani lancang mengambil keputusan tanpa arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan mengembalikan urusan kepada beliau, yaitu kepada sunnah beliau tatkala beliau sudah wafat. Ketika beliau sudah meninggal dunia, maka kita masih bisa mengembalikan urusan kepada beliau, yaitu kepada sunnah-sunnah beliau, kepada hadis-hadis yang sahih. Dalilnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59, yang artinya, maka apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Itulah yang lebih baik hasilnya dan akibatnya. Jelas jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada perselisihan di antara kita, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Al-Hadis. Fakalimatu syai', dan di sini saya menjelaskan kata syai', fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian berselisih pendapat fi syai'in, dalam suatu urusan. Huna naqiratun fi siyaqi syart, bentuknya adalah nakirah umum dalam konteks syarat. Fa'in, jika kalian berselisih tentang suatu urusan, maka ta'ummu kullah ikhtilafit tadad fil usuli wal furu'. Ini bermakna umum segala macam perselisihan yang saling bertentangan, baik dalam masalah usul, prinsip, maupun furu', masalah cabang. Pokoknya apapun yang kita perselisihkan dalam urusan agama, baik itu masalah prinsip maupun masalah cabang, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, manusia berbeda pendapat tentang masalah riba. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kita temui, ternyata ada larangannya. Ya, dalam masalah apapun dalam urusan agama, kalau ada perselisihan, perbedaan pandangan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yaqulu Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, walau lam yakun fi kitabillah wa sunnati rasulih bayanu hukmin ma tanaza'u fi,
Dan seandainya di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, seandainya tidak ada penjelasan hukum dari apa yang diperselisihkan manusia, walam yakun kafian, dan juga tidak mencukupi, misalnya Quran dan sunnah itu tidak bisa menyelesaikan urusan perselisihan manusia, lam ya'mur birraddi ilaih, tentu Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk mengembalikan urusan kepadanya. Id minal mumtani, karena termasuk hal yang mustahil, an ya'murallahu ta'ala birraddi indan niza ila man la yujadu indahu faslun niza. Enggak mungkin Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan suatu urusan yang kita perselisihkan kepada sesuatu yang tidak bisa memutuskan perselisihan. Mustahil. Berarti Allah sia-sia menurunkan ayat ini. Artinya apa? Artinya segala macam perselisihan pasti ada jalan keluarnya kalau kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Pasti ada. Sudah adzan ya? Taib adzan dulu. Fadhal, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini menegaskan bahwasanya tidak ada perselisihan di antara manusia yang tidak ada jawabannya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Semua pasti ada penyelesaiannya. Masalah apapun itu pasti ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka di dalam Al-Quran juga sudah ada jawabannya. Ya, kalau ada orang yang mengatakan nggak mungkin semua ada jawabannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena masalah-masalah itu senantiasa datang dengan permasalahan baru. Zamannya sekarang beda dengan zaman dahulu. Ya, kalau dulu permasalahan mungkin ya masalah pertanian, perkebunan, pengairan, dalam hadis ada disebutkan. Tapi sekarang masalah teknologi, apa hukumnya misalkan naik pesawat, nah bagaimana hukum membuat ini dan itu, jelas di dalam Al-Quran tidak ada, dan dalam hadis juga nggak ada, maka kita katakan ada. Ya, bahkan telah masyhur ada seorang ulama yang mengatakan segala macam jawaban itu ada di dalam Al-Quran. Maka ada orang yang non muslim yang satu heran, apakah semua permasalahan ada jawabannya dalam Al-Quran? Ada. Maka orang awam ini, orang non muslim ini ngetes, kalau gitu bagaimana cara membuat adonan roti tertentu, apakah ada jawabannya dalam Al-Quran? Maka ulama ini mengatakan ada. Apa jawabannya? Datanglah dia ke tukang roti, lalu tanya resepnya bagaimana, caranya bagaimana. Maka orang non muslim protes, loh kan saya tanya dalilnya dalam Al-Quran, mana? Kalau cuma tanya kepada tukang roti yang buat roti ya semua bisa. Loh, ini ada dalam Al-Quran. Apa itu? Pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, kepada ahlinya. Kalau dalam masalah Quran kepada ahli Quran, masalah hadis kepada ahli hadis. Termasuk dalam urusan duniawi, tanyakan kepada ahlinya jika engkau tidak tahu. Ya, jadi permasalahan-permasalahan baru ada jawabannya dalam Al-Quran dengan cara bertanya kepada siapa? Ahlinya. Jadi kita bertanya kepada ahlinya adalah bentuk pengamalan kita terhadap Al-Quran dalam masalah yang kita perselisihkan. Maka Al-Quran telah sempurna, demikian pula hadis Rasulullah telah sempurna. Dan tugas para ulama lah yang membahas hukum-hukum yang terjadi baru-baru ini dengan ijtihad mereka. Nah, tugas kita bertanya, selesailah urusan. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena Allah memerintahkan kalau kalian berselisih tentang suatu urusan, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Menunjukkan semua pasti ada penyelesaiannya. Mustahil Allah memerintahkan kita mengembalikan suatu urusan kepada sesuatu hal yang tidak bisa menyelesaikan urusan kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu beliau membawakan dalil dari Al-Quran tentang kewajiban berpegang teguh di atas agama Islam dan larangan berpecah belah, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik,
Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.